Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Entu Haryati dari kelas 1 APY PAUD akan mempresentasikan mengenai materi pendidikan dalam lingkungan keluarga. Pengertian keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak yang memberikan sumbangan bagi perkembangan dan pertumbuhan mental maupun fisik dalam kehidupan anak. Disebut sebagai lingkungan pertama karena disinilah anak mengenal dunia pertama kalinya, lingkungan di luar dirinya. Kemudian disebut lingkungan pendidikan yang utama bagi anak karena keberhasilan pendidikan anak dalam usia dini yang dikenal juga sebagai golden age atau usia emas akan sangat berpengaruh pada keberhasilan pendidikan pada periode perkembangan berikutnya. Yang kedua ada fungsi keluarga. Yang pertama, fungsi sebagai edukasi. Bagi anak, keluarga sebagai tempat atau alam pertama dikenal dan merupakan lingkungan pertama bagi anak untuk menerima pendidikan. Orang tua secara kodrati langsung memikul tenaga sebagai pendidik, baik bersifat sebagai pemelihara, sebagai pengasuh, sebagai pembimbing, sebagai pembina, maupun sebagai guru dan pemimpin terhadap anak-anaknya. Yang kedua ada fungsi sosialisasi. Artinya, anak mempelajari nilai-nilai sosial. Keluarga merupakan lingkungan yang pertama kali memperkenalkan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Lingkungan keluarga tidak hanya bertugas untuk mengembangkan individu yang memiliki kepribadian yang utuh, namun juga mempersiapkan sebagai anggota masyarakat yang baik, berguna bagi kehidupan masyarakatnya. Yang ketiga ada fungsi proteksi atau perlindungan. Keluarga berfungsi sebagai tempat memperoleh rasa aman, nyaman, damai, dan tentram bagi seluruh anggota keluarga sehingga terpenuhi kebahagiaan batin, fisik. Keluarga harus melindungi anggotanya, memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Nilai suatu perlindungan yang diberikan keluarga tidak saja terletak pada materi dan kualitas serta frekuensinya, melainkan tergantung pada iklim, perasaan yang menyertai pemberian lindungan itu dengan kesungguhan dan penerimaan lindungan oleh pihak yang bersangkutan yaitu anak. Keluarga bertindak sebagai pemberi layanan atau bantuan kepada anak, sedangkan dari pihak anak diperlukan kesediaan untuk menerimanya. Perlindungan ini tidak semata-mata diperuntukkan bagi anak, melainkan untuk setiap anggota keluarga. Yang keempat, ada fungsi afeksi atau perasaan. Fungsi afeksi mendorong keluarga sebagai tempat untuk menumbuh kembangkan rasa cinta dan kasih sayang antara sesama keluarga dan masyarakat lingkungannya. Fungsi afeksi diwarnai oleh kasih sayang, saat serta kehangatan yang terpancar dari seluruh gerakan, ucapan, mimik, serta perbuatan. Kasih sayang dan kehangatan yang diberikan secara berlebihan oleh orang tua akan memanjakan anak, sedangkan jika kurang akan gersang atau kekeringan. Karena itu, fungsi ini perlu dijalankan dengan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang dihadapi. Yang kelima ada fungsi religius. Untuk melaksanakan fungsi religius, keluarga berkewajiban memperkenalkan dan mengajak anak kepada kehidupan beragama dengan menciptakan iklim keluarga yang religius, sehingga dapat dihayati oleh keluarganya. Tujuannya bukan sekedar untuk mengetahui kaidah-kaidah keagamaan, melainkan menjadi insan beragama sebagai hamba yang sadar akan kedudukannya sebagai makhluk Tuhan yang diciptakan untuk dan dilimpahi nikmat tanpa henti, sehingga menggugah untuk mengisi dan mengarahkan kehidupannya kepada pengabdian kepada Tuhan. Yang keenam ada fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi mendorong keluarga sebagai tempat pemenuhan kebutuhan ekonomi, fisik, dan mental yang sekaligus mendidik keluarga hidup efisien, ekonomis, dan rasional. Pelaksanaan fungsi ekonomi oleh keluarga mempunyai kemungkinan menambah saling pengertian, solidaritas, dan tanggung jawab bersama dalam keluarga,
serta sesama anggota masyarakat akan sangat membantu pelaksanaan fungsi ekonomi keluarga dengan tepat dan wajar. Yang ketujuh ada fungsi rekreasi. Keluarga harus menjadi lingkungan yang nyaman, menyenangkan, cerah, ceria, hangat, dan penuh semangat. Keluarga hendaknya mampu menciptakan suasana yang menyenangkan, saling memahami, saling menghormati agar timbul keseimbangan pribadi, dan keluarga dapat memberikan perasaan bebas terlepas dari kesibukan sehari-hari. Yang kedelapan ada fungsi biologis. Fungsi biologis diarahkan untuk mendorong keluarga sebagai wahana menyalurkan kebutuhan reproduksi sehat bagi semua anggota keluarga. Manfaat fungsi ini bagi keluarga untuk mengatur, membina, dan mempersiapkan anggota keluarga menghadapi berbagai macam tantangan untuk hidup. Yang ketiga ada keluarga sebagai lingkungan pendidikan. Lingkungan keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama, berlangsung secara wajar dan informal, serta lebih dominan melalui media permainan. Orang tua sebagai pendidik betul-betul merupakan peletak dasar kepribadian anak. Keluarga tidak hanya memberikan pendidikan watak dan budi pekerti, namun juga pendidikan sosial masyarakat. Pendidikan keluarga juga merupakan pendidikan masyarakat, karena di samping itu keluarga sebagai kesatuan kecil yang merupakan bagian dari bentuk kesatuan masyarakat. Yang keempat ada peranan anggota keluarga dalam pendidikan. Yang pertama ada peranan ibu. Ibu dalam keluarga merupakan orang pertama kali berinteraksi dengan anak, sekaligus ibu adalah orang pertama yang dikenal anak. Pengalaman anak dengan ibu akan sangat terkesan seumur hidup atas perlindungan, pemeliharaan, dan dorongan serta kasih sayangnya, sehingga ibu sebagai lambang kasih sayang. Yang kedua ada peranan ayah. Seorang ayah hendaknya memiliki kesadaran bahwa turut bertanggung jawab dalam penjagaan, perawatan, pemeliharaan, serta pendidikan anak-anaknya bersama seorang ibu. Anak-anak memandang ayahnya sebagai orang yang gagah, paling berani, paling perkasa. Kegiatan yang dilakukan ayah dalam pekerjaan sehari-hari sangat berpengaruh besar kepada anak-anaknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.